Kek, kakek di mana? Tolong. Ya ampun kakek, kan aku udah bilang kalau kamar mandi jangan sendirian. Aduh deh, nggak bisa bangun. Kakinya sakit ini. Hah, seriusan nggak bisa bangun, kek? Sebentar ya, kek, jangan banyak gerak dulu. Aku segera telepon ambulans ya. Dok, gimana ini? Kakek jadinya kenapa? Kok jatuh di kamar mandi sampai nggak bisa bangun? Pak, kalau dari foto ronsen, sepertinya kakek patah di bagian tulang pangkal paha. Dengan usia kakek yang saat ini sudah 82 tahun, kemungkinan besar patah tulangnya kakek disebabkan oleh osteoporosis. Masa iya, Dok? Jatuh di kamar mandi aja bisa patah tulang? Bisa loh, Pak. Nggak percaya? Yuk, bareng Sobat Kalbemed, kita simak dulu yang satu ini. Osteoporosis merupakan suatu penyakit tulang yang ditandai oleh menurunnya kepadatan tulang secara menyeluruh, sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Sebenarnya, sepanjang hidup, tulang terus mengalami proses pembentukan dan penghancuran. Sel osteoblas membentuk tulang, sementara sel osteoklas menghancurkannya. Saat masih muda, pembentukan tulang berlangsung lebih cepat dibanding penghancurannya, sehingga tulang menjadi kuat. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 tahun, proses penghancuran tulang mulai lebih cepat daripada pembentukannya. Akibatnya, massa tulang perlahan berkurang. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita setelah menopause karena kadar hormon estrogen menurun. Namun, bukan berarti pria terbebas dari osteoporosis, karena pria lanjut usia juga bisa mengalaminya. Biasanya, ada faktor lain yang meningkatkan resiko osteoporosis, seperti riwayat keluarga dengan osteoporosis, bertubuh kurus, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol berlebihan, kekurangan kalsium dan vitamin D, atau menggunakan obat tertentu seperti kortikosteroid dalam jangka panjang. Dengan tulang yang lebih keropos, benturan atau trauma yang ringan sekalipun bisa menyebabkan patah tulang yang hebat. Salah satu kasus yang sering terjadi, seperti kakek tadi, jatuh terduduk di kamar mandi, tapi kemudian sampai patah tulang pangkal paha. Selain tulang pangkal paha, patah tulang karena osteoporosis juga sering terjadi pada tulang belakang, yang bisa saja tidak disadari sepenuhnya. Penderitanya mungkin hanya merasakan nyeri punggung, tubuh menjadi semakin membungkuk, dan tinggi badan berkurang beberapa sentimeter, yang seringkali dianggap orang sebagai proses penuaan biasa. Semua itu kemudian baru terlihat ketika dilakukan pemeriksaan ronsen. Akibatnya, pasien seperti kakek tadi harus menjalani operasi, menjalani rehabilitasi yang panjang, bahkan kehilangan kemampuan berjalan secara mandiri. Pada lansia, kondisi ini juga meningkatkan resiko berbagai komplikasi seperti infeksi paru-paru, luka akibat terlalu lama berbaring, hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Sayangnya, osteoporosis biasanya tidak menimbulkan gejala sampai setelah penderitanya mengalami patah tulang. Karena itu, bagi orang yang memiliki faktor resiko, pemeriksaan berkala sangatlah penting. Pemeriksaan yang menjadi standar untuk menilai kepadatan tulang adalah bone mineral density atau BMD, yang umumnya dapat dilakukan di rumah sakit dengan alat yang disebut DXA. Pemeriksaan ini mirip dengan pemeriksaan ronsen, namun fokus melihat kepadatan tulang, khususnya di bagian tulang belakang dan paha. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan nyeri, tidak memerlukan tindakan operasi, dan biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit. Hasil pemeriksaan BMD ini berupa T-score yang dapat dikategorikan menjadi seperti ini. T-score kurang dari sama dengan minus 2,5 menandakan kondisi osteoporosis yang perlu ditangani sesegera mungkin. Sementara T-score kurang dari minus 1 sampai lebih dari minus 2,5 dikategorikan osteopenia, yang menandakan bahwa tulang sudah mulai keropos dan harus segera diberikan pengobatan agar jangan sampai berlanjut menjadi osteoporosis. Pemeriksaan ini umumnya dianjurkan untuk wanita dengan usia lebih dari 65 tahun atau pria lebih dari 70 tahun. Namun, jika memiliki faktor resiko osteoporosis, pemeriksaan ini juga dapat dianjurkan untuk orang yang berusia lebih muda.
Nah, sekarang ini juga ada alat DXA yang portable, yang juga dapat digunakan untuk pemeriksaan awal kepadatan tulang yang dapat dilakukan di luar rumah sakit. Jika hasil T-score dari alat ini mengkhawatirkan, pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan di rumah sakit. Dan jangan lupa, jika ragu, Sobat Kalbemed bisa juga berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Kabar baiknya, osteoporosis dapat dicegah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, pertama, penuhi kebutuhan kalsium setiap hari melalui bahan makanan berupa produk susu, ikan, atau konsumsi suplemen yang mengandung kalsium. Kedua, pastikan kebutuhan vitamin D tercukupi. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Selain dari makanan dan konsumsi suplemen, tubuh juga dapat membentuk vitamin D melalui paparan sinar matahari. Ketiga, rutin berolahraga. Olahraga seperti jalan kaki, latihan kekuatan otot, atau latihan keseimbangan sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi resiko jatuh. Keempat, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol karena keduanya dapat mempercepat pengeroposan tulang. Untuk mencegah kejadian patah tulang itu sendiri bagi lansia, pastikan kondisi rumah cukup aman dari resiko jatuh. Misalnya, dengan memasang pegangan di kamar mandi, menggunakan alas yang tidak licin, dan memastikan pencahayaan rumah cukup baik. Bila sudah terlanjur didiagnosis osteoporosis, jangan khawatir. Saat ini tersedia berbagai pilihan pengobatan yang bertujuan memperlambat pengeroposan tulang, bahkan pada beberapa kondisi dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang. Dokter mungkin akan memberikan suplemen kalsium dan vitamin D sesuai keperluan, serta obat-obatan khusus osteoporosis sesuai kondisi masing-masing pasien. Jenis obat yang menjadi lini pertama untuk osteoporosis adalah bisfosfonat. Obat ini umumnya perlu dikonsumsi jangka panjang dengan cara pemberian yang bervariasi. Ada yang diminum setiap hari atau setiap minggu sekali, ada yang disuntikan setiap bulan atau 3 bulan, atau bahkan ada yang cukup diinfus 1 tahun sekali saja. Pastinya, dokter akan memberikan pilihan pengobatan terbaik yang paling sesuai untuk masing-masing pasien. Nah, Sobat Kalbemed, lantai kamar mandi jangan dianggap remeh ya. Buat seorang penderita osteoporosis, lantai kamar mandi bisa jadi bahaya yang tersembunyi loh. Jaga kesehatan kamu dan keluargamu. Selalu stay tune untuk informasi kesehatan terkini hanya di Kalbemed.